Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Astri Pratiya Hayati. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya tentang turun berat badan sebesar 10 kg dalam waktu 1 bulan. Gimana teman-teman, ada yang mau nggak? Jadi pertama-tama di sini saya akan membagikan cerita dulu ya sedikit. Kenapa saya ingin menurunkan berat badan saya? Jadi sekitar waktu saya kuliah sekitar tahun 2013, berat badan saya itu 75 kg. Awalnya saya tenang-tenang aja karena saya merasa dengan berat badan segitu saya merasa nyaman dan di lingkungan juga nggak ada masalah, saya fine-fine aja, dari keluarga juga nggak apa-apa kok. Toh dengan berat badan segitu saya tetap bahagia, bisa ya gitulah, bisa makan enak ya, bahagia-bahagia aja. Nah udah kayak gitu saya mengalami masa di mana saya mendapatkan body shaming dari salah satu wanita, yang wanita ini tuh bilang katanya ke saya gitu, katanya, ih kamu tuh gemuk banget sih, kayak mobil tronton. Di situ saya mikir, loh kok tega banget sih ngomong kayak gitu, mana orangnya nggak kenal juga lagi ya, kok enak banget kamu kayak gitu. Katanya, ih kamu tuh jelek banget, ih jangan sok cantik deh. Sok cantik dari mana, orang saya gemuk ya, gimana saya cantik kan. Udah kayak gitu, di situ saya emang sih dari kecil mama tuh sering ngingetin, kata mama, ayo dong neng, berat badannya diturunin, masa sih nggak pengen langsing kayak yang lain, kayak teman-teman neng gitu. Nah aku di situ emang akunya fine fine aja teman-teman, jadi aku tuh emang fine fine aja dengan berat badan aku yang makin lama makin gemuk. Dari SD, SMP, SMA mama sering ngingetin, tapi aku tuh nggak pernah dengar. Cuman aku pas waktu SMA aku dibully gitu, dibilang gemuk kayak mobil tronton gitu, aku tuh ngerasa sakit hati banget. Aku tuh pengen ngebuktiin sama orang yang ngebully aku bahwa aku juga bisa kok kurus. Jadi oke segitu aja ya curhatnya, takut kepanjangan. Jadi teman-teman gini, solusi yang pertama, itu kita harus punya niat yang kuat banget, niat pengen langsing. Kenapa sih alasannya teman-teman pengen langsing? Kalau aku sendiri waktu itu kan aku kena bully, aku tuh pengen ngebuktiin sama orang yang ngebully aku bahwa aku tuh bisa langsing. Kalau misalkan kita mau usaha sih, masa sih gitu kita nggak bisa langsing. Waktu itu kan emang aku tuh niat banget dari dalam hati, aku pengen ngebuktiin sama orang-orang, pokoknya tuh yang sering istilahnya tuh bercanda gitu ya ke aku, ngomong aku gemuk kayak gimana, aku tuh pengen ngebuktiin bahwa aku juga bisa langsing. Itu niat yang paling harus kita punya, itu niat dari awal, karena niat itu bakal mempengaruhi ke depannya proses kita. Pokoknya niat dari dalam hati yang terdalam, harus kuat ya niatnya. Yang kedua, teman-teman di rumah harus punya timbangan. Kenapa harus punya timbangan? Karena sebelum teman-teman mau diet, alangkah baiknya teman-teman punya timbangan dulu. Nggak mungkin kan teman-teman misalkan gitu tiap hari numpang ke apotek, udah gitu minjem ke teman, nggak mungkin kan. Lebih baik teman-teman punya timbangan, kalau bisa timbangannya yang digital, jadi kelihatan banget ya gimana prosesnya dari gemuk ke kurusnya tuh ada proses. Kalau kemarin tuh aku waktu proses itu aku emang tiap hari aku ditimbang, meskipun aku masih gemuk aku tetap timbang. Emang sih itu bikin stres, cuman karena aku pengen aja tahu progres aku dari hari ke harinya kayak gimana, aku kayak gitu. Yang ketiga, langkah kan yang pertama udah niat, yang kedua punya timbangan, yang ketiga dimulai dari besok. Jangan nunggu jangan nunggu entar misalkan besok bakalan besok bakalan diet. Teman-teman harus yakin besok, jangan besoknya lagi, nanti tuh nggak akan terlaksana dietnya. Kalau aku kayak gitu, kalau aku nanti besok, jadi hari ini aku tuh makan puas ini aku mau, besoknya baru aku mulai diet gitu. Dan itu tuh besok, bukannya lusa ya, ingat besok. Yang keempat, atur pola makan. Waktu aku diet, jujur aja aku tuh nggak bisa yang namanya nggak makan nasi. Aku tetap makan nasi sehari 2 kali, makan pagi sama makan siang. Nah makan malamnya aku ganti sama buah. Makan paginya aku nasi sama sayur sop, makan siangnya juga nasi sama sayur sop, makan malamnya ganti sama buah. Bebas buah apa aja, mau buah pepaya, tapi kalau saran aku sih buah yang berair, kayak misalkan buah pepaya gitu, bagus kan buat pencernaan juga bagus. Udah gitu yang selanjutnya minum air putih yang banyak banget, bila perlu sehari berapa liter, kan wajibnya itu kan pokoknya harus minum air putih, kan wajibnya 18 per hari, itu wajibnya ya. Kita yang mau diet itu harus lebih, bila perlu berapa gelas deh, yang pokoknya yang banyak banget.
Teman-teman pasti tanya ya, sela-sela dari aku nggak ngemil atau apa gitu dari pagi sampai malam, emang aku nggak ngemil sama sekali karena emang niat aku waktu itu pengen cepet-cepet dapat hasil. Aku emang nggak ngemil sama sekali. Karena kenapa aku kuat, karena aku punya niat dari dalam hati, aku pengen buktiin, aku pengen cepet berat badan, pengen cepet turun gitu. Jadi pokoknya misalkan makan pagi nih ya, sebelum makan tuh aku minum air putih dulu segelas, udah kayak gitu makan sayur sama nasi, makan udah gitu udahnya juga aku minum lagi 2 gelas, udah gitu. Nah, nanti makan lagi siang, udah siang makan ya malam, udah gitu udah. Tapi makan malamnya tuh aku sekitar jam 5, jadi lewat jam 6 aku udah nggak makan apa-apa lagi teman-teman. Itu mah terserah teman-teman mau diikutin atau enggak. Di sini mah aku berbagi pengalaman aku sendiri, jadi semoga aja ada positifnya juga ya teman-teman. Udah kayak gitu olahraga nih, teman-teman pasti tanya aku olahraga. Iya, aku olahraga. Aku sehari lompat tinggi 1000 kali teman-teman. Aku ini nggak bohong, aku bisa tanya mama aku sehari 1000 kali. Kenapa nggak capek? Aku jujur capek, tapi kan aku pengen hasilnya lebih cepat. Menurut aku olahraga lompat tinggi nih ya, lompat tingginya kayak gini nih, bisa nggak ya kalian gini nah, sebanyak 1000 kali teman-teman. Itu aku bener-bener sih aku 1000 kali sehari. Jadi hasilnya lebih maksimal. Kalau misalkan kataku sih ini pagi 300, siang 300, sore 400. Jadi totalnya 1000 kali ya. Di sela-sela juga aku olahraga kecil-kecilan kayak misalkan nari-nari zumba gitu, yang santuy, jadi bisa sambil happy-happy kayak gitu. Tapi itu bener teman-teman, serius, aku sebulan aku juga kaget turunnya 10 kilo. Tapi kembali lagi ke teman-teman sendiri, jadi emang setiap tubuh itu beda-beda ya kekuatannya gitu, beda-beda setiap tubuh itu beda-beda. Jadi misalkan nih aku turun 10 kilo, terus teman-teman ngelakuin yang aku lakuin juga, ternyata teman-teman turunnya cuma sedikit. Itu kan kembali ke bentuk tubuh masing-masing, ke kekuatan masing-masing, kan emang beda-beda setiap tubuh tuh. Aku di sini hanya memberikan saran, siapa tahu teman-teman dari saran aku ini ada yang ada yang kepake sama teman-teman. Semoga aja. Aku di sini hanya ingin memberikan memberikan pengalaman aku. Semoga teman-teman juga yang seperti aku ingin agak langsing gitu seperti aku, semoga kecapai. Karena apa? Karena intinya sih aku juga emang kerasa sama aku, karena dibully sama orang itu nggak enak. Kita buktiin aja sama orang-orang yang bully kita bahwa kita bisa. Intinya tuh niat, pokoknya niat. Ketika kita niatnya tulus banget, niat dari dalam hati, emang kita bener-bener kayak gitu, bener pengen kayak gitu, pasti kok, insya Allah bisa itu. Dan jangan lupa berdoa, itu kuncinya, ikhtiar dan berdoa itu. Jadi teman-teman, itu waktu sekitar tahun 2013 ya aku, dan alhamdulillah sampai saat ini meskipun aku sekarang udah punya anak. Itu waktu itu kan 2013 aku masih kuliah, aku belum hamil, aku belum punya anak. Sekarang aku udah punya anak, karena aku kemarin udah hamil, aku juga sempat gemuk. Nah kemarin jadi karena udah pernah langsing gitu, jadi aku kembali ke bentuk tubuh aku sebelum aku hamil gitu. Alhamdulillah jadi 57 kilo. Waktu itu kan aku juga 57 kilo. Aku pakai saran yang aku aja. Tapi di sini kalau misalkan udah melahirkan, jangan cepat-cepat olahraga, karena itu kan nggak boleh banget ya. Ini aku memberikan tips untuk yang teman-teman yang masih istilahnya yang belum hamil gitu kan. Hamil mah pala luhur, saya nggak menyarankan. Ini mah menyarankan untuk para gadis-gadis di luar sana yang pingin langsing gitu. Karena kan kalau misalkan tubuh gadis mah beda ya sama tubuh yang udah ibu-ibu gitu, beda. Saya hanya memberikan saran ya teman-teman. Semoga dari saran saya ini ada yang berguna buat teman-teman. Semoga teman-teman suka. Ini YouTube pertama aku. Semoga teman-teman suka, dan teman-teman jangan lupa subscribe dan like video ini. Nanti kedepannya aku bakalan bikin video-video lagi yang insya Allah berguna buat teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.